Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Pradisti Santoso, NIM 2019-53057 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DBMS atau Database Management System. Terminologi di sini ada entitas, atribut, data value atau nilai, record atau tuple, dan file. Entitas merupakan orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya misal entitas pada rumah sakit seperti pasien, dokter, obat, kamar, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada entitas pada universitas, contohnya mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku, dan lain-lain. Atribut. Setiap entitas mempunyai atribut. Atribut sendiri merupakan sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contohnya, seorang siswa dapat dilihat atributnya. Jadi, entitas mahasiswa ini memiliki atribut misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi, jenis kelamin, nilai, dan sebagainya. Atribut merupakan data elemen atau data file atau data item. Nah, di sini ada atribut. Jadi, misalnya di sini ada entitas mahasiswa dengan atributnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK nanti bisa ditambah dengan jenis kelamin, hobi, umur, dan lain sebagainya. Data value atau nilai atau isi data. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa. Ini menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi, merupakan isi dari data atribut nama mahasiswa tersebut. Jadi data value ini merupakan isi dari atribut-atribut yang ada. Misalnya seperti NIM-nya berapa? 001, seperti itu. Data value sendiri ini memiliki size atau ukuran. Jadi semisal ada NIM-nya ini 67201001. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan saja size-nya 10. Jadi kita hanya bisa menginputkan 10 digit, tidak bisa lebih dari 10 digit. Nah, misalkan tanggal lahir. Ini dia tipenya DAT. Ini di sini bisa jadi DDMMYY atau YYMMDD. Ini merupakan data value-nya. Record atau tuple. Record atau tuple merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record memiliki satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek. Misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Satu record terdiri dari field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dapat satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Jadi, ini merupakan record. Ini merupakan record 1, record 2, record 3, dan untuk NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, IPK ini merupakan field. Nah, ini contohnya. Jadi ini record 1, record 2, record 3. File. File sendiri merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Jadi, kumpulan record-record ini membentuk sebuah file nantinya. Jadi, semisal ada 100 record, jadi kita mempunyai 100 data. DBMS atau Database Management System. Database merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola.
satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekam informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. DBMS, suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data. Nah, ini merupakan simbol entitas, ini simbol dari atribut, ini relasi. Jadi dokter memiliki atribut berupa ID dokter, spesialis. Pasien memiliki atribut berupa nomor pasien, nama pasien. Untuk treatment ada date, waktu, dan hasil. Di sini ada angka 1, ini M, maksudnya satu dokter dapat memeriksa banyak pasien. Atau ini MN, many. Jadi dalam rumah sakit tidak hanya ada satu dokter, bisa jadi banyak dokter. Jadi banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien, jadi bisa menggunakan M atau N. Database digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data atau penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan atau security, masalah integrasi atau kesatuan, masalah data independence atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data yang mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contohnya, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening, dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Jadi kita hanya perlu menyimpan alamat dan nomor telepon ini pada file nasabah saja. Jadi jika kita membutuhkan data alamat nomor telepon, kita hanya perlu mengakses pada file nasabah. Seperti itu. Inkonsistensi data atau tidak konsisten data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan suatu inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Jadi gunanya database, kita dapat mengupdate data sekaligus 3 atau banyak, tidak satu-satu. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan suatu mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711-3. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Nah, misalkan saja kita dapat langsung mengetikkan sebuah script query select bintang from tabel mahasiswa where alamat sama dengan Kudus. Jadi kita dapat mengakses mahasiswa yang beralamatkan rumahnya di Kudus, misalkan jumlahnya ada 99, jadi terlihat semua yang beralamat di Kudus. Multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak memakai untuk mengupdate data secara simultan.
Jadi contohnya saja saat mahasiswa melakukan KRS, tabel mata kuliah diakses oleh banyak mahasiswa di satu waktu dan itu tidak terjadi error. Nah, itu maksudnya dari multiple user atau banyak pemakai. Kebanyakan database sekarang sudah multiple user. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Misalkan kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada field kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Nah, masalah data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun, perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimaksudkan dalam database yang dibangun saja. Namun bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Nah, di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah dan digunakan. Dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Abstraksi data. Abstraksi data merupakan sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Nah, ini merupakan dari abstraksi data. Selanjutnya, paket bahasa. Di sini ada query. Nah, ini ada DBML, ada select, insert, update, delete, merge. DDL ada create, alter, drop, rename, truncate, comment. Di CL ada clean, revoke. Transaction counter ada commit, rollback, save point. Data manipulation atau language DBML. Bahasa yang memperoleh pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DBML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menginsipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Jadi namanya saja manipulasi, sehingga kita dapat memanipulasi data yang ada. Jadi kita bisa menambahkan data, menghapus data, mengupdate data baru, seperti itu. Secara dasar ada dua tipe DML. Misalkan DML. Yang pertama prosedural, di mana membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua non-prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase 3 base, sedangkan non-procedural DML adalah SQL atau Structural Query Language, QBE atau Query by Example. Query. Nah, query merupakan pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML untuk mengambil informasi disebut query language. Contoh query language sendiri misal select from nama tabel, misalnya tabel mahasiswa. Untuk menambahkan data, insert into nama tabel, misalnya insert into tabel mahasiswa, value nilai, name, nama Rizky, dan sebagainya.
update. Nah, update nama tabel, update nama tabelnya, misalkan tabel mahasiswa, set nilai barunya misal jadi this one where name 001. Delete nama tabel, misal delete tabel mahasiswa where name 001. Data Definition Language atau DDL. DDL ini merupakan bahasa khusus untuk mendefinisikan bola atau scheme database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, modify structure. Pengguna database. Pengguna database ada database manager, database administrator, dan database user. Nah, database manager. Database manager merupakan satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator. Database administrator merupakan orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Nah, ini ada database user. Oke, kita urutkan dari bawah. Misalnya ini hardware. Hardware ini tentunya PC atau komputer. Nah, sini ada data. Ini misalkan datanya ini hard disk. Nah, ini ada satu konsep dari DBMS. Ini nih, misalkan DBMS utilities. Nah, di sini ada database designer, database administrator, ada sistem administrator. Nah, seorang DBA ini merancang prosedur-prosedur yang digunakan untuk membuat program. Nah, kemudian akan diterjemahkan oleh analis dan programmer untuk membuat program aplikasi. Jadi, analis dan programmer ini harus mengakses data ke dalam database. Nah, pemakai database atau database user. Ada yang pertama, programmer aplikasi atau PA, 2 casual user, 3 naive user, dan keempat specialist user. Programmer aplikasi merupakan profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat YAML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang disebut sebagai program aplikasi misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintaks YAML sendiri berbeda dengan sintaks bahasa komputer pada umumnya. Casual user. Casual user ini pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil dari perintah YAML. Naive user. Naive user ini merupakan pemakai yang tidak berpengalaman dalam berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Specialist user. Pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka atau kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Base, Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Konsep database relasional atau relasi database. Database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row, dan lajur vertikal yang bisa disebut dengan kolom.
database relasional. Yang pertama, bentuknya sederhana, dan yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Jadi, database itu harus berrelasi karena tidak bisa satu tabel berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, maka tabel tersebut tidak akan terintegrasi datanya. Istilah dalam database relasional. Relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas sendiri merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Jadi, misalkan ada tabel X dan tabel Y berhubungan disebut dengan relasi. Nah, relasi ini membentuk sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Yang kedua, atribut. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dan entitas tersebut. Penentuan ada pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Jadi, ada entitas mahasiswa yang menjadi satu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa tersebut terdiri dari NIM, nama, alamat, jenis kelamin, usia, dan lainnya. Yang ketiga, tuple atau record. Tuple sendiri merupakan baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Misalnya, NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Record menunjukkan besarnya data. Jadi misalkan ada 100 record, jadi ada 100 data, 1000 record, 1000 data, seperti itu. Keempat, domain. Domain merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat atau degree merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam, cardinality merupakan jumlah tuple dalam sebuah relasi. Di sini ada atribut NPM, nama, alamat. Nah, dari sini merupakan record 1, record 2, 3, domain. Di sini ada domain NPM, nama, alamat. Nah, biasanya yang digunakan untuk relasi itu ini, karena dia unik atau yang membedakan. Relational key. Yang pertama, super key. Super key merupakan satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Jadi ada satu atribut yang membedakan antara record satu dengan record yang lain. Misalnya data mahasiswa, NIM, nama, alamat. Record yang pertama, misal NIM-nya 001, nama Abi, alamat Puri Mondotoko. Record 2, NIM 002, namanya sama Abi, alamat juga sama Puri Mondotoko. Tapi yang satu memiliki NIM 001 dan yang lain 002. Itu yang dinamakan satu atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple. Yang kedua, kandidat key. Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Nah, kandidat key ini sebagai pelengkap dari super key. Yang ketiga, primary key. Merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada.
Jadi pemilihan primary key ini bermula dari kandidat key terlebih dahulu. Yang keempat, alternate key merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima, breaking key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Nah, di sini contohnya npm ini sebagai primary key. Terus ini npm juga bisa jadi kandidat key, nama kandidat key, alamat kandidat key. Nama ini juga bisa dijadikan alternate key, alamat juga alternate key. Relational integrity rules. Yang pertama, null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Nilai null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. 2. Entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga, referential integrity. Suatu domain dapat dikatakan sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional. Menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Nah, contoh-contoh software database relasional misalnya Microsoft SQL Server, ini dari Microsoft, Oracle, Microsoft Access, Microsoft. Model data relationship. Nah, model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas merupakan model data yang paling populer digunakan dalam rancangan basis data. Entity Relationship Model atau ERD. ERD merupakan semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umumnya disebut sebagai diagram entity relationship atau ERD. Komponen utama bentuk ERD yaitu entitas dan relasi. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau biasa disebut entity set. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun dari individu tersebut. Contoh-contoh dari himpunan entitas: motor, ini ada Yamaha, Suzuki, dan sebagainya. Mobil, ada mobil Suzuki, Toyota, Honda, dan sebagainya. Mata kuliah, di sini ada algoritma struktur data, basis data, logika matematika, dan sebagainya. Nah, himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Nah, di sini ada gambar himpunan entitas mahasiswa. Ini tulisannya nama mahasiswa, alamat, dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Di sini ada beberapa contoh.
gambaran dari koordinatas. Diagram EF atau EFD. Di sini ada persegi panjang menyatakan himpunan entitas, elips menyatakan atribut. Nah, atribut yang berfungsi sebagai biasanya digaris bawahi. Belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Garis ini sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh dari EFD, di sini ada entitas dosen, entitas jurusan, entitas dosen itu sini memiliki atribut nama dosen, alamat dosen, jurusan memiliki atribut kode jurusan, nama jurusan. Nah, di sini satu dosen mengepalai satu jurusan. Tahap pembuatan ERD. Yang pertama, tahap pembuatan ERD awal atau preliminary design. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data yang terhadap sistem yang sedang kita tuju. Yang kedua, tahap optimasi ERD atau final design. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Nah, langkah teknis tahap 1. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta ranking-nya. Keempat, menemukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau marke. Di sini ada derajat minimum relasi. Ini ada contoh gambar. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Nah, seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak atau belum belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satu anak pun. Seorang pelatih membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh kamus data di sini ada entitas anak, banyak anak dapat mempelajari banyak sepeda dapat dipelajari banyak anak, sepeda dapat dibimbing oleh pelatih. Di sini anak ada nama anak, alamat, nomor telepon, sepeda ada nomor sepeda, jenis sepeda, tahap, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon